Halo, yes. Halo. Gak gabung nih Delila. Aku agak munduran dikit. Ya, Mas. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Bakti kabarnya? Baik banget. Oke, kita bisa mulai ya, Del. Oke, siap. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang ada Waalaikumsalam. di rumah maupun di kos atau di kontrakan bersama teman-teman ataupun sendiri. Oke, sore hari ini kita akan melanjutkan ya ngabuburit atau ngaburit ngobrol sambil ngabuburit. Yang ketiga dengan tema menjadi mahasiswa menjadi mahasiswa berprestasi dengan narasumber kita kali ini yaitu Delila Putri Sadayi. Nah, sedikit ya tentang Delila, nanti lebih lanjut nanti biar Delila aja yang jawab. Delila ini mahasiswa IP angkatan 2017 di mana sudah banyak menghiasi Instagram IP UMY penuh dengan wajahnya. Seperti itu Enggak bisa juga. dicek aja teman-teman di Instagram IP UMY, banyak sekali prestasi yang udah diukir kayak gitu. Nah, nanti lebih lanjut kita akan membicarakan atau ngobrol lanjut dengan Delila langsung. Oke, Delila mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang udah gabung hari ini. Oke, terima kasih Mas Bakti. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga di masa pandemi ini teman-teman bisa tetap produktif juga dan tetap semangat lah dalam menghadapi masa-masa ini. Tuh. Gimana Mas ini? Siap. Jadi nanti Langsung. udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah terkumpul, udah Mm-mm. aku tulis juga, udah aku rangkum. Kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol biasa aja sih, kayak gitu. Nanti pasti tentang fokus utamanya tentang menjadi mahasiswa berprestasi, tips and trick dan semuanya, rintangan dan sebagainya nanti kita akan membahasnya itu kayak gitu. Dan nanti bagi teman-teman yang mau nanya lebih lanjut tentang apapun tentang Delilanya secara spesifik atau tentang jurusan dan sebagainya nanti bisa dijawab kayak gitu. Oke, Siap. kita langsung mulai aja ya dengan Iya pertanyaan-pertanyaan. Mas. Lila ini kan 2017 ya masih satu semester satu tahunan lagi ya kayak gitu. Nah, tiga Iya. tahun yang lalu atau mulai dari tahun 2017 awal sampai sekarang apa aja sih lomba-lomba yang udah Delila ikutin kayak gitu? Yang terbaru bisa atau semuanya kalau ingat kayak gitu. Oke. Untuk lomba-lomba sih Delila lebih sering ke lomba debat, tapi Delila juga pernah ikut lomba karya tulis ilmiah juga, sama yang terakhir ini lomba buat mahasiswa berprestasi. Hmm. Gitu. Mahasiswa berprestasi ini nggak cuman uh, untuk lingkup UMY aja, tapi itu dijaring untuk ke wilayah dan juga hingga nasional. Jadi ada tahapan pemilihannya. Oke, mahasiswa Itu sih berkelas Mas. kemarin itu ya, yang sebelum corona itu. Nah, menarik nih. Berarti kan belum masih masih lanjut lagi yang mahasiswa berprestasi itu di tingkat selanjutnya atau gimana? Gimana? Sampai dilanjut lagi sampai ke tingkat daerah atau gimana? Yang mahasiswa berprestasi. Ada di tingkat daerah, tapi yang mewakili nanti untuk tingkat wilayah atau daerah itu nanti eh, teman-teman yang udah dipilih. Jadi kan ada juara satu, 2, 3. Nah, yang dipilih itu nanti untuk mewakili ke tingkat wilayah itu yang juara satu kayak gitu. Hmm. Oke, Tapi kemarin alhamdulillah yang tingkat 3 sih. udah bagus lah. Mas. Maksudnya Karena udah. dalam proses penilaiannya itu banyak gitu selain dari akademik, non akademik juga prestasi-prestasi lainnya itu berpengaruh banget buat Mapres ini. Hmm, bisa bisa di spill dikit nggak kemarin di mahasiswa berprestasi itu kan acara tahunan ya yang pasti ada gitu di UMY dan banyak banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang pengen gitu ikut-ikut tentang ke dalam Mapres kayak gitu. Nah, apa aja sih Lila kalau boleh tahu apa aja yang disiapin terus kemudian apa aja kemarin yang Lila upayakan gitu dalam ikut Mapres kemarin kayak gitu. Oke, yang tentunya yang perlu disiapkan
persiapkan itu ya CV ya, curriculum vitae. Jadi enggak hanya di nggak hanya kemampuan kita di karya tulis ilmiah, tapi di non akademik dan juga akademik. IPK tuh juga harus bagus, harus tinggi lah juga. Kemudian non akademik, prestasi-prestasi baik debat, karya tulis ilmiah, esai dan lomba-lomba lainnya itu juga berpengaruh dalam penilaian. Terus juga ada tes TOEFL juga, kemampuan kita berbahasa Inggris itu jadi tolak ukur juga, indikator buat penilaian MAPRES kayak gitu. Itu sih, jadi kita harus persiapan juga dari ibaratnya dari nol lah kita mempersiapkan ini. Dan untuk ajang mahasiswa berprestasi ini tentunya nggak sembarangan gitu. Teman-teman yang ikut ini pun banyak banget prestasinya, baik nasional maupun internasional kayak gitu. Dan sempat nggak percaya diri sih kemarin ikut ini karena ya prestasinya belum apa-apalah dibandingkan teman-teman MAPRES UM yang lainnya, tapi ya alhamdulillah aja sih Mas kemarin dapat. Berarti emang banyak banget ya, mulai dari TOEFL, kemudian IPK, kemudian prestasi-prestasi akademik, kemudian juga pasti kesiapan mental juga, maksudnya soft skill, public speaking dan sebagainya. Soft skill. Kalau dan mempersiapkan ini 3 tahun. 3 mempersiapkan tahun. ini 3 tahun. Iya. Emang dari apakah emang dari awal Delila udah nyiapin untuk MAPRES itu, apa di tengah jalan gitu baru kepikiran pengen ikut MAPRES itu sih, kalau boleh tahu? Sebenarnya nggak pernah kepikiran buat ikut mahasiswa berprestasi sih, belum pernah kepikiran. Cuman mempersiapkan aja. Ibaratnya Delila tuh sedang mempersiapkan untuk setelah lulus kuliah nanti. Katanya sih orang yang dengan CV baik bakalan diterima kerja di tempat baik. Nah, banyak-banyakin isi CV aja. Nah, kebetulan aja kemarin ada program itu, coba-coba ya gitu deh, dapat, alhamdulillahnya. Artinya kan emang tujuan awalnya bukan secara spesifik tentang MAPRES, tapi tadi ya tentang menambah pengalaman, mencari pengalaman, ilmu dan sebagainya. Di mana ada kesempatan, kalau bisa ikut aja kayak gitu. Ikut aja kayak gitu. Oke, itu teman-teman tentang MAPRES. Bagi teman-teman yang pengen ikutan MAPRES tahun depan, kayak gitu bisa disiapin mulai dari sekarang kayak gitu. Mulai dari TOEFL, prestasi dan sebagainya, IPK dan sebagainya kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan Delila. Tadi ada yang nanya nih. Sebelum ini ya, kita selingin beberapa pertanyaan dari teman ya yang juga nanya tadi. Ini dari @RAYT. Dia nanya, kalau hanya berprestasi lewat akademik dan bukan non akademik, bisa nggak sih dapat beasiswa di UMY kayak gitu? Nah, sepengetahuan Delila, tahu nggak sih tentang hal ini? Kemarin pas menang lomba-lomba akademik kayak debat itu, kira-kira ada nggak sih istilahnya kayak apresiasi dari kampus kayak gitu? Untuk apresiasi, banyak banget apresiasi dari kampus. Ketika kamu juara di salah satu lomba, nanti kampus bakalan kasih ibaratnya akomodasi, terus uang tunjangan kayak gitu juga kita dapat. Nah, selama kita mengikuti kompetisi pun kita juga dapat uang itu kayak gitu. Selain uang ya dukungan dari kampus, support lah, baik dari sekjur juga dan dosen-dosen lainnya. Yang paling sering support Delila sih Mas Eko. Jadi emang di lain sisi prosesnya dapat support baik dana maupun mental dan sebagainya. Kemudian juga kalau nggak salah di UMD sendiri kan ada juga klaim prestasi ya. Iya, klaim prestasi. Nah, itu kan banyak juga, bisa teman-teman bisa dapetin itu, maupun baik tingkat nasional, internasional, maupun kalau nggak salah daerah juga dapat sih, kelompok maupun individu kayak gitu. Nah, info sedikit ya soal beasiswa. Kalau nggak salah ini kan LPK lagi buka ya, beasiswa umum sama iya lagi buka beasiswa.
Nah, kemarin Delila sempat nggak ngajuin beasiswa yang prestasi kayak gitu? Ya, untuk beasiswa tahun semester yang lalu Lila sempat ngajukan dan alhamdulillahnya juga dapat untuk Hmm. beasiswa prestasi juga dari LPKA dan ya lumayan ngebantu buat biaya kuliah juga sih. Lumayan SPP-nya kepotong Nah, dari dua semester. masih. Jadi untuk pembukaan ini juga bakalan berlaku untuk 2 semester selanjutnya, potongan SPP. Jadi teman-teman bisa ikut daftar beasiswa prestasi maupun beasiswa umum. Itu benar-benar ngebantu kalian. Nah, buat ngedapetin itu kalian juga harus mempersiapkan juga, Mas. Persiapan dari baik akademik maupun non-akademik itu penting banget untuk penilaian dari beasiswa itu. Nah, tuh berarti udah kejawab ya teman-teman ya. Untuk beasiswa umum maupun beasiswa prestasi itu, yang spesifik prestasi itu bisa prestasi apa aja, non akademik maupun akademik kayak gitu. Tinggal didaftarin aja. Gitu. Ya meskipun banyak yang daftar pasti ya, tapi siapa tahu kalau Iya, misalnya beruntung bisa tapi dapat dua semester loh teman-teman. Oke, kita lanjut ngobrol lagi tentang lomba-lombanya. Tadi kan Mapres sudah, kemudian juga yang paling aku ikutin sih Delila bisa dibilang jadi ratu debat kayak gitu. Kalau yang kalau kita lihat alumni kita Mas Ilham ya, Mas Ilham kan Mas, juga debaters banget kayak gitu sampai udah buat buku kayak gitu. Nah, kalau Dela sendiri tentang lomba debat itu apa sih sebenarnya arti atau menurut Dela tentang lomba debat itu bagi Dela itu seperti apa sih kayak gitu? Kenapa kok diikutin terus? Kemudian juga juga udah pokoknya lomba debat aja kayak gitu. Yang paling paling center dilakukan sama Dela kayak gitu. Apa arti debat? sebenarnya Hmm. Delila tertarik dengan semua jenis lomba sih Mas. Hmm. Tapi uh, karena kemampuan Delila itu di ngomong, dibicara, dan kepenulisan, tapi nggak begitu kepenulisan banget karena Delila suka ngomong, jadi Delila lebih suka debat gitu. Dan menurut Delila dengan debat itu ngelatih cara berpikir, kemudian apa namanya logika berpikir lah istilahnya kritis daya kritis kita benar-benar dilatih ketika kita debat dan itu sangat berpengaruh juga dalam kita di ruang diskusi ketika di kelas terus banyak-banyak serapan ilmu yang saya dapatkan saat kita lomba debat gitu kita bakalan menilai baik dari berbagai segi ekonomi politik, sosial, semuanya kita benar-benar cari dari suatu permasalahan atau isu itu ketika kita lomba debat. Jadi itu menarik banget buat saya karena dari situ saya bisa belajar banyak hal kayak gitu. Ntar ada gangguan di samping. Waduh, lab Oke. IP makin cantik kan? Ya ini untuk semata-mata untuk kenyamanan mahasiswa aja kayak gitu. Masya Jadi Allah, kita semangat keren. nambah prestasi. Oke, masih masih nyangkut debat sih, ya Dila. Kalau boleh tahu udah berapa itu sih? Udah berapa daerah yang diikuti? Paling jauh itu di mana? Kalau kemarin pernah ikut debat-debat. Selama 3 tahun, Delila udah ngunjungin kurang lebih 16 kota di Indonesia. Dan paling jauh kemarin ke Tanjung Pinang, Batam, sama Ambon, paling jauh. Rencananya sih bulan kemarin, April itu Delila mau ke Aceh, cuman Ah, karena pandemi ini, jadi nggak jadi ke Aceh. oke. 16 kota guys dalam 3 tahun. Masih itu pun masih itu ya, masih ongoing juga ya, masih banyak kota-kota yang bakal dituju gitu. Nah semoga ya pandemi segera Um, berakhir, jadilah bisa ngelanjutin keliling Indonesia mencari prestasi gitu. Oke, Amin. lanjut jadilah pertanyaannya. Tadi kan 3 tahun ya, 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, kemudian juga 16 kota, kemudian juga banyak lomba yang diikuti gitu. Apa sih sebenarnya tantangan atau tantangan ya aku nyebutnya bukan permasalahan, tapi tantangan apa aja sih yang udah pernah dilalui sama Delila dan gimana cara mengatasinya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga butuh saran-saran tentang hal ini.
Gimana? Tantangan? Nah, tantangan-tantangan dalam mengikuti lomba, baik Delila kan ini kan juga banyak kegiatan pastinya, kuliah, kemudian juga organisasi, tapi juga ini mencari prestasi di luar daerah kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya tantangan tersendiri bagi Delila dalam melakukan aktivitas lomba-lomba itu kayak gitu? Tantangannya itu tentunya teman-teman dari universitas lain itu Hmm. sebenarnya menjadi tantangan yang benar-benar bikin deg-degan sendiri gitu loh. Soalnya kita nggak pernah kepikiran, kita bertemu dengan orang-orang baru dengan daya berpikirnya, dengan kapasitas mereka yang luar biasa kayak gitu. Nah, itu menjadi tantangan utama bagi saya ketika lomba debat. Selain itu juga uh, pembagian waktu dalam selama saya untuk kuliah, kemudian untuk tugas, kemudian organisasi, karena saya nggak hanya kuliah tapi juga ikut beberapa organisasi juga dan membentuk komunitas debat juga di UMY. Jadi banyak cara untuk banyak hal yang harus saya bagi untuk waktu, dan untuk waktu debat itu nggak hanya mempersiapkan 2 jam, 3 jam aja, tetapi benar-benar kita persiapkan hampir 24 jam dalam sehari, dalam seminggu kita benar-benar persiapkan untuk debat, karena kita bakalan bedah mosi itu tadi. Bedah mosi itu perlu makan waktu yang cukup lama kalau kita benar-benar ngerjain yang sebenarnya kayak gitu, bedah dari segi apapun, segala aspek kayak gitu. Itu Mas. Oke, banyak ya, banyak banget tantangannya ya. Kemudian ini tentang terkait tadi ya, banyaknya kegiatan apa aja tadi, kuliah, kemudian juga banyak juga organisasi-organisasi di internal UMY maupun di luar kayak gitu yang diikutin. Kemudian juga tadi ada beberapa komunitas yang dibangun sama Delila. Nah, ini ada bersangkut pautkan dengan hal itu. Ada yang nanya melalui Instagram, ini siapa sih? TSNFBSK underscore kayak gitu. Ini nanya, prioritas Mbak Delila apa kayak gitu. Dari mungkin maksudnya prioritas Delila di kuliah dari sekian banyak kegiatan-kegiatan itu. Prioritas apa ya? Sebenarnya prioritasnya ke lomba sih Mas daripada kuliah. Prioritasnya ke debat daripada kuliah, daripada tugas. Kenapa? Karena ketika ya itu tadi dari debat saya banyak belajar gitu, banyak belajar buat daya kritis, kemudian membuat opini yang berkualitas kayak gitu. Dan itu nggak saya dapatkan di ruang kelas, di ruang diskusi itu nggak saya dapatkan, di organisasi pun nggak begitu banyak ilmu yang saya dapatkan dibandingkan di debat kayak gitu. Tapi dari Jadi lebih kiri. manfaat-manfaat atau lomba debat itu sangat bisa dipakai gitu ya ketika kita ikut kelas, diskusi kelas waktu pelajaran kayak gitu. Kemudian juga kita juga implementasiin di organisasi juga bisa kayak gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu prioritasnya Delila. Jadi prioritasnya lomba kayak gitu. Bukan mengesampingkan kuliah, tapi emang dari segi kebermanfaatan dari lomba itu bisa dipakai untuk semua kegiatan lain kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ini dengan akun yang sama, nanya lagi. Menurut Mbak Delila, apa itu sukses? Simpel-simpel pertanyaannya, tapi susah kayak aja. Apa? Apa itu sukses gitu nanyanya? Menurut Mbak Delila, apa itu sukses? Sukses itu nggak perlu kita harus banyak uang, nggak perlu kita dengan jenjang karir yang tinggi. Sukses menurut saya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk banyak orang. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, Tuh. tuh teman-teman, dengerin ya. Kita sukses itu bukan masalah materi, tapi kebermanfaatan bagi sesama. Luar biasa. Emang mata prestasi ini. Oke, lanjut. Doktrin koma.
dari sekian banyak tadi perjuangan, kemudian tantangan-tantangan yang dilalui Delila itu selama 3 tahun lebih ini, apa sih faktor atau siapa atau apa faktor pendukung Delila dalam memperjuangkan semua kegiatan, semua lomba yang dilakukan sama Delila itu? Faktor pendukung yang memberikan support. Faktor pendukungnya, support system. Support system. Faktor pendukungnya support system, lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk berbuat baik, lingkungan yang mendukung kita untuk terus belajar, dan pokoknya untuk terus mengupdate kemampuan kita. Ketika kita jadi mahasiswa, banyak sekali lingkungan yang bakalan kita pilih. Misalnya lingkungan mahasiswa yang seperti apa kayak gitu. Nah, itu benar-benar berpengaruh banget dalam kita menjalankan aktivitas kita selama jadi mahasiswa. Gitu, Mas. Itu yang paling utama ya, lingkungan yang sehat, lingkungan yang saling support kayak gitu. Itu ya teman-teman ya, faktor pendukung dalam melakukan segala aktivitas ya gitu. Di luar itu pasti ada person kayak orang tua dan sebagainya ya. Orang tua ya, tentunya teman juga. Oke. Oh ya, sorry. Terkait lomba-lomba tadi, jujur aja ya, maksudnya selama aku jadi mahasiswa pun dulu itu jarang-jarang tahu gitu info-info perlombaan debat yang melintas di prodi maupun di akun sosial media UND maupun prodi-prodi yang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih tipsnya atau caranya Delila dalam mengetahui ya informasi-informasi perlombaan-perlombaan yang ada, baik itu debat, kemudian juga karya tulis ilmiah dan sebagainya gitu. Informasi-informasi efektif dapat dari mana? Informasi-informasi tentunya dari teman-teman yang udah ikut lomba. Kan kita ada ada grupnya tuh. Biasanya teman-teman itu nge-share ke grup situ. Kalau enggak kita bisa lihat di akun-akun informasi lomba, itu banyak banget universitas-universitas yang nyediain lomba-lomba kayak gitu. Jadi kalian tinggal pilih yang menurut kalian cocok untuk kalian, tema mana yang kalian benar-benar kuasai kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Emang kalau boleh jujur, emang informasi-informasi lomba-lomba itu emang jarang ya. Maksudnya jarang-jarang emang terlintas atau terinformasikan ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi emang sebagai mahasiswa kita yang proaktif gitu mencari informasi lomba gitu. Bisa nanya ke Mbak Delila, bisa nanya ke teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain sekiranya bisa dijadikan rujukan kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini terutama mahasiswa baru ya Delila. Karena emang sekarang kan kita lagi mengupayakan ya perbaikan akreditasi di nasional maupun di internasional nantinya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh ya sebagai mahasiswa IP, sebagai alumni dan sebagainya kan pengen banget ya mahasiswa adik-adiknya bisa lebih berprestasi lagi kayak itu. Jadi proaktif dalam mencari informasi kayak gitu. Nah, lanjut tadi yang hampir kelewatan. Dari sekian banyak kegiatan tadi Delila, kuliah, lomba, dan juga organisasi. Mungkin nggak cuma 3 organisasi ya yang diikuti Delila. Ada IMM, kalau aku tahu ya, taunya IMM, Komap, KISP, KISP, kemudian debat, Victory debat, Fresh Club, tapi sekarang udah nggak aktif lagi. Terus IMM. Nah, satu pertanyaan, gimana sih cara memanajemen waktu kayak gitu dalam memanage kegiatan versi Delila kayak gitu? Manajemen waktu, biasanya Delila jadwalin. Kadang dalam waktu 24 jam ngerasa kurang banget waktu itu karena banyak banget aktivitas, kita kadang susah buat istirahat juga, tapi ada namanya target dan tuntutan yang mana menjadi prioritas. Nah, Delila kasih jadwal, misalnya dalam 1 hari itu apa aja sih yang harus kita lakuin, apa aja yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan, dan itu benar-benar diwaktuin gitu, Mas.
Misalnya ada jadwal untuk rapat, berarti aku harus ngerjain tugas setelah rapat atau sebelum rapat, kayak gitu. Ada skala prioritas yang harus kita tuliskan kayak gitu. Biasanya di Lila tuliskan itu, sama target-targetnya dalam 1 minggu itu apa yang harus dikerjakan. Oke, berarti emang udah tersusun gitu ya jadwal-jadwal Delila dari seminggu itu, bukan yang apa banyak kegiatan terus let it flow aja kayak gitu, hari ini apa Iya. lomba, kemudian juga besok apa ya nggak keinget dan sebagainya, tapi benar-benar tercatat dengan baik ya kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu salah satu tips dari Delila teman-teman ketika emang punya banyak kegiatan. Karena kita kan tahu sendiri ya, maksudnya banyak mahasiswa yang khawatir atau takut ketika ikut lomba atau ikut organisasi, tapi nanti takut akademiknya terganggu atau sebagainya kayak gitu. Gila, bener gak sih? Selama Iya. ini kan kita banyak mahasiswa yang juga khawatir akan hal itu gitu. Padahal kita ikut organisasi nggak melulu apa ya, nggak melulu nilai kita bakal jelek atau sebagainya, tapi tergantung diri kita masing-masing ya itu, benar kan ya? Nah itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang angkatan baru maupun angkatan yang udah berjalan 2018 2017, silakan mengembangkan diri sebaik mungkin. Kalau kata Jalila tadi, tambah CV atau perbarui CV melalui pengalaman maupun prestasi-prestasi, biar nantinya juga ketika dunia kerja bisa bermanfaat kayak gitu. Oke, sambil ngingetin ya teman-teman, bagi ini yang bergabung silih berganti ya teman-teman, silih berganti. Nah nanti silahkan teman-teman yang bisa langsung nanya aja ke Delila melalui live Instagram ini, jadi sampaikan aja di kolom komentar kayak gitu. Kita sambil ngobrol-ngobrol lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja sama mahasiswa juga, kita sharing-sharing ilmunya. Karena emang banyak banget ya sebenarnya Delila ya, mahasiswa kita yang Mm-mm. prestasi, yang apa ya, yang kemarin tuh ada lomba debat juga, kemudian juga ada lomba karya tulis dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau boleh sharing dikit ini dari sudut pandang jurusan sih, menyampaikan kepada teman-teman yang barangkali menyimak. Sebenarnya dari jurusan tuh agak kesusahan untuk mengetahui gitu mahasiswa mana aja yang ikut lomba, kemudian juga capaiannya tuh apa gitu. Karena sedikit banget gitu informasi yang kita dapat gitu. Tiap tahu-tahu si mahasiswa ini dapat juara ini, si mahasiswa ini dapat juara ini kayak gitu. Nah, kita agak kesusahan untuk mengetahui prestasi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ikut lomba atau dan sebagainya, bisa banget kalau di-share ke pihak jurusan, mau entah itu proses mau lomba atau pas udah lomba kemudian dapat juara berapa, itu share aja ke pihak jurusan atau ke teman-teman laboratorium kayak gitu ya teman-teman. Ya. Kayak gitu. Oke, itu pesannya. Oke, jadilah lanjut lagi kita ngobrol. Nah, banyak tadi ya. Kemudian yang sebelum pandemi ini menyerang, tadi seperti lomba-lomba debat yang di Aceh yang sebenarnya tidak dijadwalin kayak gitu, tapi harus diundur karena pandemi. Nah, aku agak kepo nih. Hal apa atau hal apa yang pengen dicapai sama Delila tapi belum dicapai kayak gitu, dan itu benar-benar jadi tujuan besar Delila di perkuliahan ini, ada nggak sih? Ada. Sebenarnya 2020 ini di Lila tuh mau fokus ke apa konferensi. Di Lila Tuh. kan belum pernah coba untuk konferensi, dan tahun ini mau coba untuk konferensi. Kemarin sempat tuh ke Turki. Di Lila lolos, tapi karena pandemi ini tiba-tiba harus daring online, dan itu nggak Oh. jadi karena kan Lila pengen 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 banget ke Turki waktu itu, ya, cita-cita sih. Terus karena harusnya bulan Juni, tapi karena diganti daring, ya jadinya agak Hmm. nggak jadi, Ya. nggak dilanjutin untuk itu. Tapi mau nyari-nyari lagi untuk konferensi. Terus target 2020 pengennya ikut PIMNAS,
kemarin ikut PKM. Ya. Nggak tahu lolos enggak, tapi kayaknya mungkin PIMNAS juga bakalan ditunda untuk tahun ini karena kondisi waktu selama COVID ini juga bakalan panjang kayaknya, mungkin bakalan ditunda. Ya itu sih cita-cita selama jadi mahasiswa yang belum tercapai. Belum tercapai. Oke. Ya kita doakan teman-teman, kita doakan Lila supaya apa yang dicita-citakan, yang dicapai bisa tercapai gitu ya. Entah dalam waktu dekat ini atau nanti ketika ada kesempatan. Kayak gitu. Oke. Oh, tadi apa ya? Lewat ya. Terus bentar. Ada pertanyaan tadi, tapi lupa. Sambil ingat pertanyaan, bagi teman-teman yang ikut join sama kita, bisa langsung ditanyain aja, atau mau nitip salam ke siapa gitu, bisa juga nitip salam dan sebagainya. Salam untuk teman-teman semua aja. Nah, tuh. Ini yang gabung mulai dari angkatan baru, kemudian juga ada alumni-alumni juga yang ikut bergabung kayak gitu. Iya, ada alumni. Ada Mbak Mia ini juga Mas Akir. Mbak Mia ini dulu guru Delila dalam karya tulis. Nah, ngajarin Delila. Emang pokoknya banyak angkatan 15 yang ngajarin Delila, baik di debat juga karya tulis, benar-benar support Delila kayak gitu. Nah, benar-benar ngajarin lah dari nol. Oke. Tercerahkan. Jadi ada satu pembahasan nih tentang obrolan ini. Tadi ada Mbak Mia angkatan 2012 yang istilahnya apa? Aku nyebutnya kerennya sih mentor kayak gitu ya Delila. Mentor, iya. Nah, sepenting apa atau seberapa penting sih mentor, seorang mentor bagi kita di kehidupan perkuliahan kayak gitu? Penting, seberapa penting? Menurut Delila penting banget gitu. Karena ketika saya jadi mahasiswa itu benar-benar dari nol. Dulu Mbak Mia tahu Delila banget. Ketika Delila nggak tahu caranya bicara yang menata kalimat dalam berbicara yang baik dan benar itu kayak apa, benar-benar Mbak Mia tahu, Mas Ilham, Mbak Imelda, teman-teman kakak tingkat angkatan 15 tahu gitu gimana Delila yang benar-benar mulai dari nol banget, dan mereka yang ngebantu buat berproses, mereka yang ngedukung, yang ngajarin satu demi satu caranya kayak gimana, kayak gitu. Jadi selain yaitu pentingnya tadi support system untuk kita belajar itu, penyemangatnya mentor. Berarti emang mentor tuh penting banget, udah absolut penting banget gitu teman-teman. Karena emang kalau boleh sharing juga, maksudnya mentor tuh emang pasti lebih berpengalaman dari kita ya, kayak gitu. Nah, ketika emang kita mengarungi perkuliahan ini tuh emang kita butuh banget gitu mentor untuk sharing pengalaman, kemudian juga saran-saran ketika ada masalah-masalah yang kita hadapin di perkuliahan ini kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bagi yang belum menemukan sosok mentor kayak gitu, bisa siapa aja teman-teman jadikan mentor kayak gitu. Ya kan? Mas Bakti ini juga bisa jadi mentor nih. Mentor apa? Ya Mas Bakti ini juga berprestasi loh. Ya kan Mas pernah ke Taiwan. Ya. Menjuara internasional, banyak banget, luar biasa, keren. Padahal cuma satu pun itu juga nggak ikut lombanya kayak gitu. Tapi ya itulah, pokoknya penting banget lah teman-teman nyari mentor, kemudian juga berorganisasi, kemudian juga nyari prestasi dimanapun, tingkat daerah, nasional maupun internasional, itu teman-teman silahkan lah. Karena sayang banget gak sih Del, waktu kita kuliah 4 tahun ini dengan segala kesempatannya, dengan segala jaringannya, kita sia-siakan gitu, cuma kuliah, belajar jadi apa, cuma kuliah di kelas gitu, cuma belajar aja, itu sangat sayang banget gak sih gitu?
Iya. Sayang banget soalnya di masa-masa kita jadi mahasiswa kita tuh ibaratnya proses pencarian jati diri, pencarian idealisme, pencarian karakter. Kalau kita nggak benar-benar manfaatin itu segala ruang lah yang ada, misalnya organisasi, kemudian kompetisi-kompetisi, kita nggak kenal banyak orang, itu bakalan percuma bang. Karena itu yang benar-benar ngebentuk kita mau jadi seperti apa kelak kayak gitu. Menurut Delila sih gitu. Hmm. Tuh. Tuh, teman-teman. Ini ada yang bilang nih, Bang Bakti jadi mentor nyanyi saja. Nah, sana ikut sesi aja, nanti kita mentorin. Entar. Kalau mentor lomba debat atau sebagainya, bisa join sama Delila di komunitas apa tadi dia? Victoria apa? Gimana mas? Tadi yang kalau mentor debat gitu, kan Delila pas banget pasti. Tapi tadi kan ada komunitas yang didirikan Delila sama tim ya. Ya, Namanya? teman-teman yang pengen belajar debat tuh pengen ikut aktif dalam kompetisi-kompetisi debat, menjuarai kayak gitu, kalian bisa banget buat ikutan komunitas debatnya di UMY, Victory Debat Community. Kalian juga bisa follow Instagramnya Victory Debat UMY. Nah di situ kita bareng-bareng belajar dari nol debat bahasa Indonesia khususnya. Itu kalian bisa banget gabung sama kita. Tuh. Tuh teman-teman. Sebenarnya dulu aku pengen ikut banget ya debat di UMY itu, tapi nggak jadi. Kenapa, Mas? Tapi udah ingatnya baru pas udah mau lulus, jadi ya udah nggak usah kayak gitu. Biar dia Lila aja sama teman-temannya. Oke. Oh, Delila, aku keinget sama programmu yang keren banget, yang biasa aku tanyakan juga. Mungkin juga teman-teman juga biar tahu juga ya, karena menurutku ini penting banget itu tentang rancangan apa namanya, Women Protect. Protection system. Bisa nggak di-spill sedikit gitu kepada teman-teman gitu? Apa sih Women Protection System itu? Oke. Jadi selain cita-cita pengen ikut PIMNAS sama konferensi ke luar negeri, Delila punya cita-cita uh, pokoknya apa ya? Delila pengen bermanfaat untuk orang lain, pengen bermanfaat untuk banyak orang. Nah, karena Delila lebih fokus kepada perempuan, kayak isu-isu perempuan juga banyak sekali permasalahan yang dihadapi perempuan terutama dalam kekerasan dan pelecehan seksual kayak gitu. Nah, sama juga dalam pemberdayaan perempuan. Nah, Delila fokus ke situ. Terus Delila punya ide nih buat menggarap komunitas juga sama kayak ide buat aplikasi untuk perlindungan perempuan dari kejahatan dan kekerasan seksual. Nah, itu Delila udah buat rancangan sistemnya dan udah ada prototipenya namanya Women Protection System. Nah, di situ kita di dalam aplikasi itu nanti yang akan dikelola oleh komunitas pemberdayaan perempuan. Tidak hanya pencegahan secara preventif dalam aplikasi itu, tapi juga secara represif. Artinya perempuan itu dapat dilindungi melalui misalnya ketika perempuan itu dalam keadaan bahaya, kita di aplikasi itu kita tinggal teriak nih, cuman tinggal teriak atau tekan tombol bahaya itu sudah bakal tersambung ke lembaga kepolisian dan lembaga-lembaga terkait. Kayak gitu sih, Mas. Itu juga gagasan yang pengen Delila bawa ke PIMNAS sebenarnya kemarin yang diikutkan PKM. Tuh. Oke. Women Protection System, teman-teman. Sangat apa ya? Boom. Tapi sebenarnya udah ada di beberapa negara terkait dengan aplikasi itu, tapi cuman bedanya dari yang aplikasinya Delila itu ada upaya preventifnya. Kalau yang aplikasinya ada upayanya masih berupa represif, jadi secara langsung gitu, secara otomatis
Kalau di Lila yang buat ada upaya preventif untuk melindungi perempuan itu dari aplikasi itu. Oke. Nah itu teman-teman ya, WPS ya, Women Protection System. Nah kita doakan aja semoga inovasi yang diupayakan sama Delila bisa berjalan dengan lancar dan bisa sukses. Amin. Karena tadi kata Delila, Amin. sukses itu bukan tentang materi tapi seberapa manfaatnya kita bagi sesama kayak gitu. Mantap banget. Emang paket lengkap nih emang. Ikut organisasi Delila itu ya, ikut udah kuliah, kemudian juga tadi ikut mapres, otomatis pasti akademiknya juga bagus. Ikut organisasi ya, banyak organisasi, ikut IMM, kemudian juga lomba-lomba dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi apa ya, role model teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswa IP maupun mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin juga ikut bergabung di live kali ini kayak gitu, bahwa memang kesempatan kuliah kita 4 tahun ini tuh jangan sampai disia-siakan, yaitu dimanapun kesempatannya ya lakuin aja gitu, kenapa enggak kayak gitu. Tantangan-tantangan yang lain tadi udah sampai di Lila, banyak tantangan tapi ya bisa lah dilalui sama diri kita maupun bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Jadi Lila ya. Benar. Nah, Ya. ini udah hampir 1 jam juga. Tadi juga kita dibatasin durasi juga ya terkait tempatnya, karena tempatnya ini tadi udah ditanyain sama Pak Satpam kayak gitu. Nah, bentar lagi, mungkin 5 menit lagi kita akan berakhir teman-teman. Jadi siapa aja teman-temannya juga gabung sama kita di live ini, silakan bertanya, pertanyaan terakhir kayak gitu untuk Nila maupun pertanyaan-pertanyaan lain kayak gitu. Nah, oke, Nila. Kalau dirangkum dari semuanya tadi yang kita obrolin gitu, hal terpenting atau benar-benar pokok gitu yang menjadi saran Delila atau sebagai pesan Delila bagi teman-teman semuanya yang mungkin sekarang ini masih berpikir kalau takut untuk mengembangkan diri baik di organisasi maupun prestasi, ikut lomba dan sebagainya. Nah, pesan Delila bagi teman-teman yang masih merasa seperti itu tuh gimana? Yang penting sih buat teman-teman itu adalah yang pertama kemauan. Yang pertama ini impian dan tujuan. Orang tuh harus punya mimpi, harus punya tujuan, harus punya visi dalam hidup. Dari situ kita bakalan punya target-target yang nantinya bakalan ngebantu kita untuk mewujudkan impian kita. Yang kedua, kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk berproses, pokoknya kita harus mau dulu, kita harus mau berusaha. Kemudian nggak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Intinya jangan khawatir ketika aku nggak punya bakat, aku nggak punya kemampuan dalam kepenulisan atau apapun itu, nggak usah khawatir, tapi kalian harus coba untuk memulai, kalian harus mau untuk memulai dan tidak pernah berhenti. Kemudian usaha ya tentu, ikhtiar juga, kemudian cari support sistemnya, lingkungan yang baik, dan juga tentunya doa. Usaha tanpa doa itu sia-sia menurut Delila. Jadi setiap kali dalam Delila ikut kompetisi, ikut apapun itu, dalam menjalankan apapun itu, kita harus imbangkan antara doa dan juga usaha. Itu sih Mas. Percaya diri juga tentunya berpengaruh. Berprasangka baik. Oh, mantap. Nah, teman-teman ya udah dicatat ya apa yang disampaikan Delila tadi, semua pesan bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini masih merasa takut untuk ikut lomba dan sebagainya. Nah, semoga apa yang disampaikan Delila bisa mencerahkan teman-teman sekalian kayak gitu. Oke, Delila, sepertinya kita cukupkan untuk kali ini karena kita juga itu ya nyiapin buat buka puasa di rumah ya gitu. Nah, thank you sekali buat atas sharing-sharingnya. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi bersama Delila
ketika udah masuk kuliah ya, kita bisa ngobrol bareng sama Delila kayak gitu tentang segala hal lah kayak gitu. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir ya Delila ya. Dan Ya, amin. semua kegiatan yang diinginkan Delila, diupayakan Delila, dijadwalkan Delila tadi bisa terlaksana dengan baik nantinya kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Delila. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman? Nggak ada sih Mas, ya cuma semangat aja buat teman-teman untuk menjalani masa-masa work from home, study from home. Intinya kita harus tetap berprasangka baik, berpikiran positif, dan juga produktif tentunya. Upgrade diri kalian mumpung banyak waktu yang ada gitu. Oke, kayak gitu Ya, teman. cukup. Terima Oke, kasih Mas Bakti. thank you Delila. Selamat berbuka puasa. Salam buat keluarga di sana. Iya, thank you teman-teman. Thank you. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.